Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitafaqquhi fid din wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanah. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, ya ma'asyiral subuh Masjid Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Selamat tinggal 2023. Idza fatal waktu fala ya'udu abada. Waktu jika sudah pergi tidak akan pernah kembali lagi selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis bahwa tanda-tanda celaka ada 4 dan tanda-tanda bahagia ada 4 juga. Ini berkaitan dengan tahun lalu dan tahun baru. Rasul mengatakan alamat syaqawah arba'atun, tanda celaka ada 4. Jadi siapa yang ada di dalamnya termasuk orang-orang yang celaka. Yang pertama, nisyanu dzunubil madiyah, lupa kepada dosa-dosa yang telah berlalu, melupakan dosa yang pernah dia perbuat. Di tahun 2023 kita mungkin ingat pernah melakukan apa, pernah mengucapkan apa. Jika ucapan dan perbuatan itu kita lupakan, berarti kita termasuk orang yang celaka. Karena dosa mahfuzah, dosa itu dijaga, tidak dihapus atau dilupakan, tapi dijaga oleh Allah Ta'ala. Maka apabila kita melupakan dosa tersebut, justru dosa itu nantinya akan bertambah besar dan menjadi-jadi untuk kedepannya. Oleh karenanya, jangan pernah melupakan dosa yang telah berlalu. Jadi ketika orang ingat dosa, tentu dia akan istighfar kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa dzikrul hasanatil madiyah, suka menyebut-nyebut kebaikan yang telah dia lakukan. Di tahun 2023 dia ingat sering sholat, sering puasa, sering baca Quran, sering sedekah dan sebagainya. Maka jika kita mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, ini tanda celaka. Kenapa? Karena kebaikan tidak jelas apakah diterima atau tidaknya. Syukur alhamdulillah kalau diterima, kalau tidak bagaimana? Makanya jangan pernah mengingat kebaikan apapun, baik ucapan kita atau perbuatan kita. Lupakanlah itu. Yang ketiga,
wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya, dan suka memandang untuk masalah dunia kepada orang yang di atas. Si fulan sudah beli mobil, si fulan sudah bikin rumah, si fulan sudah direnovasi rumahnya, si fulan naik jabatannya dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat masalah dunia kepada orang yang di atas, justru itu membuat kita celaka. Ada iri hati nantinya. Ya. Oleh karenanya jangan pernah melihat masalah dunia ke atas. Dan yang keempat, wa nadharuhu ila man dunahu fid din, dan suka melihat untuk masalah agama kepada orang yang di bawah kita. Alhamdulillah saya masih rajin sholat berjamaah. Si fulan tidak pernah berjamaah. Jangan ke situ. Jangan pernah melihat masalah agama kepada orang yang di bawah kita. Jadi 4 tanda-tanda celaka. 1, melupakan dosa yang telah dia lakukan. 2, mengingat kebaikan yang pernah dia lakukan. 3, melihat masalah dunia kepada orang yang di atas. Yang keempat, melihat masalah agama kepada orang yang di bawah. Ini tanda celaka. Sebaliknya, alamatus sa'adah, tanda bahagia ada 4. Kebalikan dari tadi. Kalau tanda celaka melupakan dosa yang pernah dia lakukan, berarti yang bahagia adalah selalu mengingat dosa yang pernah dia lakukan. Dosa apakah di tahun 2023? Jangan sampai di tahun ini pun berlanjut. Putuskan dengan istighfar. Makanya kalau istighfar, sebagian mengatakan kalau tidak disebutkan, kalau tidak diingat dosa yang kita lakukan, maka istighfarnya pun percuma. Istighfar apa kita? Jadi bayangkan dosa kita. Astaghfirullahaladzim. Terus bayangkan apa dosa kita, maka itulah yang dihapus dosanya. Kalau tidak ingat, seluruhnya aja kita ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan di tahun 2023. Yang kedua, wa dzikrul hasanati. Kedua, wa nisyanul hasanati, dan melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Itu tanda bahagia. Sekecil atau sebesar apapun kebaikan kita, jangan pernah diingat, karena belum tentu diterima kebaikan kita. Lupakan semuanya, ya. Apalagi pamer ke orang-orang, oh saya di tahun sekian pernah melakukan apa, pernah beribadah apa. Lupakan semuanya. Yang ketiga, kebalikan dari tadi, wa nadharuhu ila man fawqahu fid din, dan selalu memandang dalam masalah agama kepada orang yang di atasnya. Ini nih, kita rajin berjamaah, alhamdulillah. Rajin ngaji, alhamdulillah. Si fulan sering berjamaah, sering ngaji, dan bahkan sholat duhanya juga sering. Nah, saya belum pernah. Kita ikuti dia. Kemudian kita rajin sholat duha, berapa rakaat? 2 rakaat. Si fulan sudah 4 rakaat, tambah lagi 4 rakaat. Yang 4 rakaat, si fulan sholatnya 8 rakaat, tambah lagi 8 rakaat. Si fulan sudah 12 rakaat, tambah lagi. Terus lihat ke atas pokoknya. Sudah itu kemudian si fulan sering puasa Senin Kamis, kejar lagi gitu. Terus kemudian si fulan suka baca Quran, saya juga suka, tapi dia 1 juz sehari, wah kita tambah lagi. Jadi semua kebaikan-kebaikan masalah agama kita jangan melihat ke bawah. Ini juga alhamdulillah saya ngaji, si fulan nggak pernah ngaji. Nah ini jangan begitu, lihat ke atas. Insya Allah kita akan bahagia. Dan yang terakhir, wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya, dan selalu melihat dalam masalah dunia kepada orang yang di bawah. Masih syukur saya punya mobil, si fulan masih punya motor, tuh bawa.
Yang punya motor, alhamdulillah, si fulan masih punya sepeda, kita alhamdulillah punya motor. Yang punya sepeda juga bersyukur, alhamdulillah, si fulan mah nggak punya apa-apa, jalan kaki, alhamdulillah. Yang jalan kaki, alhamdulillah juga bersyukur, si fulan tidak bisa jalan, terus ke bawah. Yang lumpuh juga bersyukur kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah masih bisa hidup, si fulan meninggal dunia. Jadi kalau kita melihat ke atas, masalah agama tidak ada ujungnya. Mudah-mudahan di tahun sebelumnya Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kita, menerima semua amal baik kita, dan semoga di tahun ini Allah Ta'ala menjaga kita semua dari syaitan, dari tentara syaitan dan semua yang mengganggu kita dekat dengan Allah Ta'ala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kajian kita di pagi ini adalah usul fikih. Ada sebuah kaidah yang masyhur di tengah-tengah kita yang berbunyi al-'adatu muhkamatun muhakkamatun. Al-'adatu muhkamatun, bahwa adat kebiasaan itu bisa jadi dalil dalam menetapkan hukum. Biasanya kita tahu bahwa dalil itu adanya dari Al-Quran, As-Sunnah. Dalil ada dua, ada dalil naqli, ada dalil akli. Naqli ada 4. Yang pertama Al-Quran, itu rujukan kita secara naqli. Yang kedua As-Sunnah. Jika Al-Quran, As-Sunnah tidak ditemukan, maka yang ketiga adalah ijma' para ulama dalam menetapkan satu hukum. Ijma'. Yang keempat adalah qiyas. Jadi 4 hukum inilah landasan dalil kita dalam masalah naqli, dan ini disepakati oleh para ulama-ulama. Jadi semua merujuk pada 4 ini dalam menetapkan satu hukum. Dan yang kedua ada dalil akli, secara akal, yaitulah yang disebut dengan adat. Jadi tidak semua dalil bersumber dari 4 tadi, ada juga diambil dari adat kebiasaan. Halo? Contohnya Pak, kita lihat nih, hampir bab-bab fikih itu merujuk kepada adat kebiasaan. Kita lihat sekarang. Yang pertama tentang masalah haid. Pernahkah Bapak Ibu melihat kapan batas perempuan datang haid? Dan kapan datangnya, berapa lama datangnya? Tidak ada kejelasan keterangan dari Al-Quran, As-Sunnah, tidak ada. Dan ini dilihat dari kebiasaan. Al-Imam Syafi'i ketika hendak mengarang sebuah masalah tentang masalah haid, tidak gegabah, beliau tanya kepada perempuan, wahai fulan, Anda ketika haid berapa lama? Dari sekian banyak yang ditanya, itu kebanyakan rata-rata menyebutkan 6 hari atau 7 hari. Berarti ini paling sering perempuan mengalami haid 6 hari atau 7 hari. Dan jarang yang menyebutkan 1 hari 1 malam dan juga 15 hari. Ditanya perempuan lainnya, jadi sekian banyak perempuan ditanya, itu rata-rata 6 atau 7. Dan yang jarang adalah 1 hari 1 malam atau 15 hari. Berarti disimpulkan, jadi perempuan sedikitnya waktu haid adalah 1 hari 1 malam, seringnya 6 atau 7 hari, dan banyaknya adalah 15 hari. Nah berarti ketika ada seorang perempuan 15 hari kosong, kemudian datang lagi darah, maka darah itu namanya darah haid.
Ketika perempuan kosong tidak sampai 15 hari, baru 14 hari, 13, 12 atau 10 hari datang lagi haid, berarti itu bisa jadi bukan darah haid, bisa jadi darah istihadah. Sama kayak perempuan yang nifas. Ketika ada perempuan melahirkan, kemudian keluar darah. Nah, di tengah-tengah setelah keluar darah ada hari-hari terhitung 15 hari misalnya. Nah, berarti ini masa-masa suci, dan darah berikutnya adalah bukan darah nifas lagi, tapi darah haid. Jadi tidak mesti perempuan 40 hari atau 60 hari. Dilihat juga ini, ditanya ketika perempuan sedang nifas, ditanya berapa lama nifas, berapa lama Pak nifas? Ibu, berapa lama darah nifas keluar? Berapa? Atau pusing domi? Jadi aksarun nifas paling lama itu 60 hari. 60 hari, paling sering adalah 40 hari. Dan yang paling sedikit sebatas keluar sedikit udah nggak keluar lagi, itu nifas. Dan ini tidak berlaku 40 hari. Kadang-kadang ada perempuan di masa-masa nifas, ketika kosong 15 hari, ini adalah masa suci paling sedikit. Nah, ingat, setelah 15 hari tidak keluar darah, di hari berikutnya ketahui lagi itu bukan nifas lagi, tapi darah haid. Nanti setelah darah haid itu selesai masanya, berarti dia wajib melakukan sholat dan sebagainya. Kenapa? Karena sudah kosong. Ini masalah ini gak ada dalam Al-Quran, hadis gak ada. Tapi dari mana diambilnya? Jadi adat kebiasaan. Nah, berikutnya sekarang yang kedua, tentang masalah balik. Balik pun tidak ada masalah yang jelas, yang detail di Al-Quran dan Sunnah tidak ada. Berapa tanda-tanda balik? Tanda balik itu ada 3. Yang pertama, apabila laki atau perempuan sudah 15 tahun sempurna, berarti dia sudah balik. Mau keluar darah kek, mau belum keluar air mani kek, atau dibasah, pokoknya 15 hari sudah sempurna, itu masuk tanda-tanda balik. Di sini kira-kira udah pada balik belum? Lewat ya. Udah balik semua ini. Karena lebih dari 15 hari. Masuk tahun hari lagi. Satu. Yang kedua, apabila seorang perempuan di usia 9 tahun sudah mengeluarkan darah, berarti itu sudah balik. Karena apa? Karena darah tersebut adalah darah haid. Jadi kalau belum 9 tahun seorang perempuan keluar darah, itu bukan haid tapi istihadah, penyakit. Itu tanda yang kedua. Dan tanda yang ketiga adalah ketika seorang laki-laki sudah mimpi basah, berarti dia sudah balik. Hampir semua laki-laki rata-rata pernah mengalami mimpi basah. Jika sudah mimpi basah, maka dia wajib berazam di situ. Ya Allah, berarti saya hari ini sudah mulai balik ya Allah. Wajib bagi saya mengerjakan semua perintahku dan meninggalkan semua laranganmu. Maka saya berazam ya Allah, dari mulai hari ini saya akan ikuti semua perintahmu dan saya akan jauhi semua laranganmu. Itu wajib azam. Jadi 3 tanda. Dan ini semua bukan dasar dari nakli tapi akli, adat kebiasaan. Nah, berikutnya adalah masalah inzalul mani, air mani.
Jadi ada air yang mirip dengan air mani. Ada air mani, ada air madi, ada air wadi. Mirip madi, wadi, mani. Ini nggak ada dalam Al-Qurannya dan hadisnya nggak ada. Mani, wadi, madi. Bagaimana cara para ulama menyikapi tiga air ini? Dilihat. Oh, dilihat-lihat, ditanya-tanya, dan ternyata bedanya adalah kalau air mani itu ada tiga tanda. Yang pertama, khurujuhu at-tadaffuq. Jadi keluarnya itu muncrat, itu air mani. Muncrat kan? Beda dengan mazi dan wadi. Kalau mazi dia keluarnya biasa saja, tidak muncrat, dan juga wadi. Yang pertama. Yang kedua, dari rasanya atau lezat ya. Enak gak Pak air mani? Enak, lezat itu. Itu tanda kedua. Nah berarti mazi dan wadi tidak lezat, keluarnya biasa saja. Dan yang ketiga, dari rih, dari baunya. Dicium, para ulama dicium. Ketika masih basah baunya begini, ketika kering baunya begini. Akhirnya tiga tanda air mani itu: keluarnya, rasanya, dan juga baunya. Nah berarti mazi bukan. Kalau mazi itu keluarnya biasanya ketika syahwat bergejolak, syahwat tinggi, sebelum keluar air mani, keluar mazi. Dan kalau wadi biasanya keluar ketika kita istinja, kita cebok, kita berdehem, keluar biasanya. Saking kita banyak mengeluarkan air, nanti keluar air wadi. Atau bagi orang yang suka bawa barang-barang berat, mungkin dia pikul apa gitu. Nah ketika dia selesai pikul, dia mau pipis, kok ini air apa ini? Itu air wadi namanya. Bedanya apa? Mazi tidak najis, tapi wajib mandi kalau mani. Kalau mazi dan wadi itu najis, wajib dibasuh tapi tidak wajib mandi. Nah bagi orang yang tadi malam misalnya tidur, di pagi hari dia bangun, kemudian dia melihat ada air seperti mani atau wadi atau mazi, susah dibedakan, maka orang tersebut bisa memilih antara keduanya. Bisa dianggap air mani berarti wajib mandi, bisa dianggap air mazi berarti wajib dibasuh, tidak usah mandi. Kalau masih ragu air apa itu, kalau yakin air mani, misalnya kita mimpi atau dari baunya tercium, berarti kita wajib mandi. Dan masalah air mani ini, mazi dan wani tidak ada dalam dalil nakli, adanya di dalil akli atau adat kebiasaan. Nah berikutnya, masalah dhabitul qillah wal kasrah fi dabti wal af'al al munafiyah lis-shalah. Jadi masalah kita sholat Bapak Ibu, kan kalau kita bergerak ketika sholat dengan pergerakan yang banyak atau sedikit, banyak batal, sedikit tidak batal. Ini nggak ada keterangan jelasnya berapa gerakan dalam sholat, tangan atau kaki kita, nggak ada kejelasan. Dilihat akhirnya oleh para ulama fuqaha bahwa yang namanya adat kebiasaan yang dianggap kita bergerak tangan 3 kali, maju mundur hitung sekali, naik turun hitung sekali. Jika sudah 3 kali bergerak seperti itu berarti dianggap banyak, maka batal sholatnya. Tangan kita ini maju mundur sekali dihitung, bukan 1 maju mundur 1 atau naik 1 turun 1, tidak. 1, 2 kita garuk-garuk tangan, 1, 2, 3 batal sholat kita. Kenapa? Gerakannya banyak. Ini dari adat kebiasaan. Nah berikutnya kaki kita. Kalau kaki beda dengan tangan. Kalau kaki maju 1, mundur pun 1, naik 1, turun juga 1. Jadi hati-hati kalau kaki lebih berat. Jadi kalau kita melangkah ke depan hendak mengisi shop
ada yang kosong di depan, kita sedang sholat, kita maju. Kalau mutawaliyat, kalau terus-terusan 1, 2, 3 batal sholatnya. Jadi makanya dijeda dulu, 1, 2, stop dulu, istirahat, maju lagi 1, 2, baru tidak batal sholatnya. Ini diambil dari apa? Dari adat kebiasaan. Terkecuali ada 10 anggota yang jika kita gerak-gerakkan berkali-kali pun tidak masalah, tidak batal sholatnya. 10 anggota. Yang pertama, kita menggerakkan kedua alis. Alis digerak-gerakkan dalam sholat tidak batal sholatnya meskipun berkali-kali. Tapi jangan bercanda. Dengan catatan tidak boleh main-main. Kita sedang sholat khusyuk, gak mau bergerak, ada apa di atas sini, alis nih, ada semut kali ya, gitu, gerak-gerakin kan, gak batal sholatnya. Yang kedua, menggerakkan kedua mata digerak-gerakkan terus, lihat kanan, lihat kiri, apalagi yang punya sendal di sebelah sana, lihat lagi sini, oh aman, motornya oh aman, terus gak apa-apa berkali-kali juga. Ya. Atau misalnya ada yang dibagi besek apa namanya itu makanan, takut kebagian dilihat lagi, nggak masalah ya. Dan bahkan dibolehkan ketika kita ada hajat atau ada darurat, kita menoleh kemana, ke kanan atau ke kiri ketika ada hajat. Misalnya kita punya barang yang takut kehilangan, dikontrol ya, lagi apa kalau ada hajat ya. Kalau ada hajat, oleh karenanya para ulama menyebutkan jika kita sedang sholat, maka lakukan apapun yang sekiranya tidak mengganggu sholat kita. Kita punya sendal mahal, takut hilang, bungkus sendalnya, taruh di depan kita, nah gitu, agar kita tidak kemana-mana pikirannya. Motor takut nggak aman, ditempatkan di tempat yang aman, atau taruh depan sholat kita, biar tenang sholat kita ya. Yang ketiga adalah menggerakkan hidung, Pak. Lubang hidung digerak-gerakin, itu nggak batal juga. Dibuka, dilebarkan, ditutup lagi, nggak batal sholat. 3. Yang keempat, menggerakkan lidah, al-lisan, lidah dikeluarkan, dijulur-julurkan, tidak batal. Tapi ingat, dengan catatan bukan qasid la'ib, bukan dimain-mainkan ya. Ada hajat, tidak batal. Yang keempat. Yang kelima, menggerakkan bibir, asyafatan, 2 bibir digerak-gerakin ya. Tidak batal juga. Yang keenam, ini jarang nih, jarang kayaknya, menggerakkan kedua telinga. Kayak kelinci, pintar tuh kelinci ya, kelebihan dia bisa menggerakkan telinganya, kita tidak bisa. Nah, bagi yang bisa menggerakkan telinga itu bisa menggerakkan berkali-kali tanpa membatalkan sholat. Kemudian yang keenam menggerakkan jari, bukan telapak tangan, karena yang dihitung 1, 2, 3 itu telapak tangan. Kita garuk-garuk, Pak, kalau telapak tangannya bergerak 1, nah ini dihitung. Tapi kalau tidak bergerak telapak tangannya, hanya jarinya saja, maka nggak dihitung berkali-kali pun. Ini misalnya nih, itu kan kita gatal, nggak batal begini. Kalau batal menggerakkan jari, nanti bagaimana orang yang sholatnya begini nih, menggerakkan jari, batal dong kan? Begini sholatnya kita tahiyat, makanya tidak batal menggerakkan jari. Keberapa sekarang? Keberapa? Ke-8, ke-9 sekarang katanya 7. Ke-9 menggerakkan perut, nggak batal juga perut gerak-gerakin baik ya. Ditekan, keluarkan, nggak batal perut. Dan terakhir menggerakkan kemaluan kita, itu nggak batal. Entah minum obat kuat, mungkin dia tadi malam ya masih bereaksi, mungkin sholat subuh masih tahiyat tuh
digerak-gerakin udah batal. 10 anggota yang tidak batal ketika digerak-gerakin. Berarti kepala, Pak, kepala ini termasuk menggerakkan anggota berat. Kalau kepala digerakin 3 gerakan batal sholatnya. Nah, sebagian ulama menyebutkan kalau kita sholat takbir menggerakkan tangan 1, 2 dan kepala barengan itu bisa membatalkan sholat. Sebagian mengatakan ya. Misalnya kita sholat Allahu Akbar, nah 3 gerak, 1, 2, 3 kepala kita, ya kan? Allahu Akbar, 3 kan? 1 tangan kanan, 2 tangan kiri, 3 kepala. Sebagian mengatakan batal sholatnya, ulang lagi. Jadi kalau kita ambil pendapat ini, berarti jangan digerakkan semuanya. Allahu Akbar baru. Sebagian mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena ini kaitan dengan gerakan-gerakan sholat. Jadi kalau kita sedang sholat, gerakan-gerakan mengangkat tangan, kepala merunduk, ini emang ada anjurannya, jadi tidak membatalkan sholat. Tapi hati-hati juga ketika ada masalah seperti ini, mending kita jangan melakukan gerakan dibarengkan antara kepala dan 2 tangan. Kenapa? Al-khuruj minal khilaf mustahab. Karena keluar dari masalah khilafiyah itu mustahab, sunnah hukumnya. Kalau kita menggerakkan ketiga-tiganya dibarengkan, ini khilaf kan? Jadi baiknya jangan dipakai pendapat ini. Kita keluarkan itu. Sunnah hukumnya keluar dari masalah khilaf ulama. Jadi nanti kita hilangkan perdebatan. Sama halnya ada orang yang sholat, misalnya ada satu daerah yang membaca qaf jadi ghain, ada kan? Di daerah Yaman itu biasanya mereka membaca qaf dengan ghain. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, pakai ghain. Kan ada yang membolehkan, ada yang tidak. Hilaf antara ulama. Nah, baiknya kita jangan ikuti yang dihilafkan, jadi jangan mustaqim saja itu. Karena sunnah hukumnya keluar dari khilafiyah. Berikutnya tentang masalah wan najasat al-ma'fuwi an qillatiha an qaliliha. Dan masalah najis. Najis yang sedikit yang dimaaf. Ini pun tidak ada dasar hadis atau Qur'annya, tidak ada. Dari adat kebiasaan. Berapakah ukuran najis yang sedikit dan banyak? Itu kembali kepada adat kebiasaan. Menurut adat kita ini sedikit jumlahnya berarti dimaaf. Jika banyak jumlahnya berarti tidak dimaaf. Jadi kalau kita sholat, Pak, misalnya kita sholat, ternyata ada darah yang menempel di baju kita. Darah kan najis. Kalau sedikit darahnya, menurut adat kebiasaan sedikit, misalnya 1 lalat atau 1 nyamuk nempel, kita pukul atau dia pucat sendiri misalnya, kita lihat ada darah, maka darah tersebut jika sedikit, kalau 1 ekor mungkin sedikit itu, maka ma'fu anha, najis tapi dimaaf. Atau mungkin banyak darah keluar dari tubuh kita menempel di baju, tetapi dengan sendirinya keluar, bukan sengaja dikeluarkan, maka ini pun termasuk najis yang dimaaf. Seperti kasus orang yang ada bisul mungkin ya di badannya, atau koreng atau nanah, nah kemudian tanpa dia sadari bucat, mungkin pasti pantat kali ya bisulnya. Begitu dia duduk dia lupa, bucat bisulnya tuh, jadi banyak darah keluar. Jika tidak sengaja, hukumnya tidak najis. Tidak membatalkan sholat, tetap najis tapi dimaaf. Ini masalah najis. Jadi najis ini memang ada bahasan khusus tentang masalah najis. Ada najis yang dimaaf di pakaian kita, tapi tidak di air. Ada najis yang dimaaf di air, tetapi tidak di pakaian.
Ada juga najis yang tidak dimaaf kedua-duanya, tidak di air, tidak di pakaian. Dan yang keempat, ada najis yang dimaaf di keduanya, di air ataupun di pakaian. Najis yang dimaaf di pakaian tapi tidak di air adalah darah, nanah. Najis dua ini jika nempel di baju kita jumlah sedikit atau banyak tapi tidak sengaja, hukumnya dimaaf. Tapi jika menempel di air meskipun sedikit, hukumnya adalah najis, darah ataupun nanah. Ada darah nempel di air 1 ember, kan kurang 2 kula, najis semuanya sudah. Ada kita punya ekor ayam dipotong, kemudian dicuci, dimasukkan kemana? Ke panci, dimasukkan ke ember, najis semuanya sudah. Hati-hati, makanya kalau kita cuci darah dari hewan-hewan, mending begini Pak, kalau nggak mau repot. Jadi najis atau darah hewan, kalau tidak mau repot, bisa dengan cara digodok airnya si hewannya biar darahnya mati nggak jalan, atau bisa juga misalnya darah hewan ini kita tidak cuci, langsung dicacah, langsung digoreng misalnya. Ini najis dimaaf, najis tapi dimaaf. Daripada kita masukkan kepada air, kemudian dikeluarkan lagi najis semua nih. Termasuk ini yang kita pegang najis. Jadi ketika ada darah keluar setelah dicuci, maka itu darah tidak dimaaf lagi. Kenapa? Karena campur dengan air. Gitu. Kayaknya hati-hati darah ini. Kalau mau direbus aja, direbus. Terus biarkan dia agak mendidih mungkin sedikit supaya darahnya beku, keluarkan. Nanti buang kotorannya, buang airnya, karena itu najis hukumnya. Yang kedua, sekarang masalah najis yang dimaaf di air tetapi tidak di pakaian. Najis apakah? Najis bangkai yang tidak mengalir darahnya, seperti darah kutu, hewan kutu, kemudian nyamuk, lalat, cicak. Ini kan darahnya tidak mengalir. Bangkainya, najis bangkai ini ketika nempel atau masuk ke dalam air yang kurang 2 kula, itu dimaaf. Sedang ngopi ada lalat mati, maaf. Tapi kalau di pakaian kita dibawa sholat, itu bisa membatalkan sholat. Kenapa? Najisnya tidak dimaaf. Yang ketiga sekarang, yang ketiga dimaaf di air juga di pakaian, ialah najis yang tidak teridrok, tidak terjangkau dengan mata kita. Meskipun kita lihat itu nempel ke najis, tapi kalau tidak dapat diidrok, dilihat, maka hukumnya tidak najis. Misalnya ada lalat, dia nempel di mana? Di kotoran manusia misalnya. Kita kan yakin itu najis, itu kan kakinya tuh. Dia terbang, kemudian nempel di baju kita. Terbang lagi, kelihatan nggak najisnya di baju kita? Oh, nggak kelihatan. Nah, maka hukumnya najis ini dimaaf. Atau dia terbang kemudian nempel di air yang berbakulah, itu pun sama, tidak dimaaf. Dan terakhir, najis yang tidak dimaaf di keduanya adalah najis dari air kencing kita atau tinja kita, itu hukumnya najis, tidak dimaaf di keduanya, di air ataupun di pakaian kita, batal sholatnya. Dan najis airnya kalau ada najis kencing atau tinja kita. Ini semua diambil dari adat kebiasaan. Berikutnya Pak, tentang masalah kan sunnah dalam wudu mualah, terus-terusan, jangan terputus antara membasuh anggota ke anggota yang lain, jangan sampai terputus, harus terus menerus dari wajah ke tangan, tangan ke kepala, kepala ke kaki. Ini harus terus menerus sunnahnya. Nah, batas ukurannya berapa lama antara basuhan pertama dengan yang kedua? Batasnya bagaimana? Batasnya adalah
Kalau sekiranya anggota berikutnya masih kering, masih basah, berarti masih ada kesunahan mualah terus-terusan. Kalau sudah kering, kita basuh wajah kita dan kita sengaja tangan ini nanti aja di rumah lah. Begitu kita ke rumah ternyata sudah kering, maka kesunahan mualah sudah habis, tidak ada lagi. Tapi kalau masih basah, masih ada kesunahan, kebolehan. Tapi tetap sah wudunya, cuman tidak dapat sunnah saja. Halo? Kalau ngaji fikih gitu Pak, ngaji fikih gitu ngantuk buahnya fikih, aduh ngantuk. Gak di mana-mana fikih itu ngantuk. Di masa saya mondok begitu, kalau ngaji fikih aja ada ngantuk nih, nggak beres nih. Kan fikih bercabang-cabang sana sini, nggak fokus satu. Nah sekarang masalah di antara masalah yang kembali kepada adat kebiasaan adalah masalah ukuran jamak dan ukuran khutbah. Dalam sholat jamak ada jeda Pak. Misalnya kita sholat jamak takdim, bukan takhir Pak ya, takdim. Zuhur, asar ke zuhur atau isya ke maghrib, jamak takdim namanya. Nah jadi antara keduanya tidak boleh terlalu lama terpisah. Begitu selesai zuhurnya atau maghribnya, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kalau bisa langsung nyambung ke sholat berikutnya. Tidak boleh terjeda. Nah, berapa lama ukurannya ini? Antara sholat pertama selesai dengan kedua, berapa lama? Nggak ada kejelasan dalam nakli, nggak ada. Nah, itu kembali kepada adat kebiasaan. Sebagian mengatakan yang paling terakhir yang paling maksimal adalah pokoknya lebih kurang dari 2 rakaat orang sholat cepat. Orang sholat 2 rakaat cepat berapa lama kira-kira? Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, Assalamualaikum, dikit berapa detik, berapa menit. Jadi orang paling cepat sholat 2 rakaat, maka itulah batasnya. Sebagian mengatakan tidak selama itu, gitu kan? Ini kembali kepada alat kebiasaan. Jadi kalau kelamaan, misalnya kita ketiduran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, kena capek tidur kita nih, bangun berapa 5 menit, waduh, nah udah gagal, tidak bisa dijamak takdim sudah. Kenapa? Terlalu lama terpisah antara sholat pertama dan kedua. Termasuk di antara khutbah Jumat, Pak, khutbah Jumat, khutbah Lebaran 2, khutbah istisqa, khutbah gerhana. Karena khutbahnya kan dia anjurkan, dirukunkan bahwa di antara khutbah ini 2 harus ada jeda, terpisah. Berapa lama? Nggak ada kejelasan dalam Al-Quran dan Sunnah, nggak ada. Di mana adanya? Kembali kepada adat kebiasaan. Berapa lama? Para ulama mengatakan itu maksimal terputusnya atau terputus antara kedua khutbah seukuran membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berdiri langsung. Jangan lebih dari surat Al-Ikhlas. Bahkan sebagian mengatakan cukup sebatas ukuran subhanallah saja. Tutup subhanallah, berdiri lagi gitu. Sebagian mengatakan maksimalnya pokoknya baca Al-Ikhlas. Di sunnah kan makanya pakai khatib yang takut kelebihan waktu, baca surat Al-Ikhlas. Yang kelamaan bahaya ini. Itu. Terus kemudian di antara khutbah Jumat selesai dengan sholat itu pun sama, jangan dalam kelamaan terpisahnya. Qomat nih, la ilaha illallah, cepet-cepet, jangan dilama-lamakan lagi. Itu dianjurkan mualah, rukun ini. Jadi antara khutbah Jumat rukun yang pertama dan kedua itu harus terpisah sebentar. Antara khutbah dengan sholat pun sama. Jangan kelamaan dulu, apalagi wudu imamnya, wah itu sudah kelamaan. Langsung aja imamnya kentut misalnya, dah cepetan ganti.
Itu. Ini masalah ini tidak ada dalilnya, tapi kembali kepada adat kebiasaan. Nah, berikutnya adalah antara masalah ijab qabul, Pak. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa antaradin minkum. Jadi kita tidak boleh memakan barang-barang haram terkecuali ada taradin, ada saling ridho, artinya ijab qabul. Jadi kita nggak boleh makan apapun yang sifatnya tidak ada ijab qabul. Bagaimana ijab qabul itu sebetulnya? Nggak ada. Kita mau beli barang harus taradin antara kita. Yang menjual harus ridho, kita pun ridho. Itu ijab qabul. Jadi ada segat, ada isyarat yang menunjukkan bahwa ada keriduan di antara keduanya. Misalnya yang menjual ini harganya sekian, 1.000 aja pada 2.000 nih, 1.000 aja deh, ya udah 1.000. Nah ridho kan, dia ridho 1.000, saya pun itu 1.000. Jadi itu ijab qabul namanya. Nggak ada kejelasan bagaimana cara akarnya itu. Sebagian ulama mengatakan, bahkan sering di dalam kitab-kitab fikih, gimana segatnya? Bitu kahada bisa manikada, saya jual barang ini kepadamu dengan harga sekian. Nanti si yang membeli mengatakan qabiltu, nah saya menerima. Itu ijab qabul yang secara resmi gitu. Kita beli gorengan, kalau mau tarodin, saya jual gorengan ini kepada Anda, atau kita yang membeli, ini berapa Pak? Ini 2.000-an. Oh, saya beli gorengan ini 3, jadi berapa? 6.000. Oh ya, saya terima Pak uangnya. Itulah ijab qabul namanya. Nah, bagaimana kalau tidak ada istilah omongan-omongan di keduanya? Kalau kita ke mall, Pak, itu rata-rata dibanderol kan? Pakaian dibanderol, roti dibanderol, harga sekian, nggak ada omongan, nggak ada sama sekali. Diskon sekian persen, harga sekian, nggak ada omongan, kita ambil aja bajunya, bawa ke kasir tanpa ngomong, langsung sekian Pak. Apa ini ijab qabul namanya? Tanpa ada istilah ijab qabul. Jadi para ulama-ulama, saya ini khilaf antara ulama-ulama. Kalau kita jual beli tanpa ada ucapan ijab qabul, sebagian mengatakan itu namanya bukan jual beli, tapi mu'atoh. Artinya saling memberi gitu. Dia memberi, kita memberi, mu'atoh namanya. Ini dibolehkan dalam Islam karena intinya adalah tarodin, saling meridhoi keduanya. Jadi kalau nggak ada tarodin tidak boleh. Kita datang ke rumah tetangga kita, bahkan mungkin keluarga kita sendiri, adik kita atau kakak kita, kira-kira Pak, kita ke rumah dia hanya minta air minum saja, perlu izin nggak kira-kira? Telepon dulu, Waalaikumsalam. Ya Kak, ini dek minta air ya 1 gelas. Apa langsung kita minum airnya? Allah mengatakan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Tidak boleh makan barang-barang haram kecuali ada taradin. Dan dalam hal ini kita kembali kepada adat kebiasaan, tuh kan? Kira-kira kebiasaan kita ketika diambil minuman dari keluarga kita atau mungkin sahabat kita, dia ridho nggak kira-kira? Ridho, ya sudah minum aja. Itu kembali kepada adat. Halo lagi. Ini bisa diganti baru nikah kayaknya nih. Inilah masalah ijab dan qabul, itu tidak ada, itu kembali kepada adat kebiasaan. Masih banyak yang lainnya ini ya, masih banyak yang kita singkat aja. Nah kemudian masalah qabd dan iqbad, masalah qabad, masalah qabad itu adalah menerima pemberian. Bagaimana cara menerima pemberian atau jual beli? Ketika ada orang menyerahkan barang dagangannya, saya jual ini barang kepada Anda. Saya bilang, saya terima, ini kan namanya qabad.
menerima. Bagaimana cara menerima barang jualan atau barang pemberian? Dengan cara kalau barangnya bisa kita bawa, kita angkut, maka pindahkan barangnya. Itu namanya qobat, menerima. Misalnya ini barang nih, ini barang ya, ini beras 5 liter rasanya. Pak, beri beras 5 liter, kasihlah harga sekian. Sepanjang ini belum dikobat, maka ini belum sah jual beli. Kenapa? Belum dipindahkan. Kalau dipindahkan, oh iya, pindahkan dulu barangnya. Kemana kek? Nah, Pak, udah saya kobat, saya mau beli dulu ya, beli barang yang lainnya. Nah ini, nanti kalau barang ini hilang, maka yang bertanggung jawab adalah pihak si pembelinya. Beda kalau kita menerima barang jualan tapi tidak dikobat, ya dibayar, tapi ini barang belum dipindahkan sama kita, dibiarkan terus. Kita pergi beli barang lain, ternyata hilang, maka ini tanggung jawab si penjual. Kita beli kambing, Pak, ini kambing berapa nih harganya? 2 juta misalnya. Ya udah, saya bayar nih, besok saya ambil misalnya. Ini belum dikobat kambing nih, malamnya hilang. Tanggung jawab siapa? Si penjual. Kenapa? Barangnya belum dikobat. Kecuali kita ambil kambingnya sebentar, diangkat dulu, ya saya terima ya kambingnya ya, nah, taruh lagi, berarti sudah dikobat. Kalau hilang berarti tanggung jawab itu sendiri. Nah kalau barangnya tidak bisa dipindahkan, seperti rumah, ada orang jual beli rumah atau tanah, bagaimana cara kobatnya? Cara kobatnya adalah dengan mengosongkan rumah yang ada isinya. Kalau dia cuma beli jual rumah saja, maka keluarkan isi rumah, dari mulai lemarinya, kemudian kasurnya, semua keluarkan. Sepanjang masih ada yang nempel di situ, itu belum kobat, belum bisa keterima ya. Termasuk juga tanah yang kosong. Kalau kita hanya beli tanah saja, tidak beli isinya, maka pindahkan dulu pohon-pohonnya. Ada pohon durian kah atau apakah, pindahkan dulu. Itu cara takhliyahnya seperti itu. Dan kita Pak, kalau dikasih sesuatu sama orang nih, misalnya nih, Bapak, misalnya ini uang 10 juta buat Anda. Ini kan ngasih nih uangnya. Sepanjang belum dikobat, belum jadi milik dia. Kita letakkan uangnya, ini buat Anda 10 juta. Diambil lagi, nggak jadi berarti ngasihnya. Tapi kalau dikasihkan ternyata dia langsung ngambil, maka itu hak dia. Kenapa? Sudah dikobat. Di masalah kobat ini, itu kembali kepada adat kebiasaan. Jadi kalau bisa dipindahkan, pindahkan dulu. Kalau tidak bisa dipindahkan, berarti kosongkan tempatnya. Baiklah Bapak, Ibu yang rahimakumullah, itulah beberapa contoh dari kajian fikih, usul fikih kita pagi hari ini. Jadi semua dalil itu tidak semuanya kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma ataupun Qiyas. Ada juga dalil yang kembali kepada adat kebiasaan. Dan ini hampir para ulama menyepakatinya. Karena kalau tidak ada masalah ini, bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang sifatnya adat kebiasaan? Allah alam. Silakan yang dari ibu bapak yang ada bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi larangan mengingatkan kebaikan. Saya pernah mendengar hadis dari Rasulullah bahwa ketika berdoa kepada Allah, kita bisa menyebut-nyebut kebaikan. Supaya Allah berhutang kepada kita itu. Gimana? Ya. Jadi kalau kita misalnya berdoa, itu yang bertawasul Pak. Bertawasul kita kepada Allah Ta'ala lewat amaliyah kita. Kita orang baik misalnya nih, kita rajin sedekah, rajin sholat, baca Quran, agar doa kita terkabul, maka bolehkah kita menyebutkan amaliyah-amaliyah kita yang baik? Ya Allah, kabulkan hajat saya, ya Allah, saya orang baik, ya Allah, saya akan pernah sedekah, ya Allah, saya pernah ini dan itu. Bolehkah seperti itu? Ini dikembalikan kepada dasar hadis Bukhari
ketika ada orang terjebak di gua kan, 3 orang terjebak di gua, kemudian guanya tertutup dengan batu besar, maka masing-masing dari ketiganya menyebutkan amal-amal mereka yang terbaik gitu. Agar apa? Pintu gua terbuka gitu. Yang satu menyebutkan amalnya, saya punya amal ini, akhirnya terbukalah si batu tersebut. Jadi boleh-boleh saja kita bertawasul seperti itu. Yang penting jangan disebutkan ke orang lain gitu. Itu nggak boleh kita menyebutkan amal baik kita ke orang lain, kecuali tujuannya hanya untuk diikuti. Kalau diikuti nggak apa-apa. Kita punya anak, punya anak misalnya, kita contohkan, nak, bapak mah tidak pernah tertinggal berjamaah misalnya, bapak mah tiap seminggu sekali sedekah atau tiap hari sedekah ke masjid. Maksudnya apa tujuannya? Agar diikuti, dicontoh oleh anak kita. Itu tidak apa-apa. Kalau tujuan memperlihatkan amal baik kita kepada siapapun dengan tujuan ingin dipuji, berarti maksudnya ria. Kalau sudah ria, amalnya hancur, sudah tidak diterima, yang ada malah dosa gitu. Demikian Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus ini. Kan tadi disebutkan al-adah muhakkamah, adat kebiasaan itu bisa jadi dasar hukum. Sekarang, apakah semua adat bisa jadi hukum? Diteruskan. Saya nggak sempat menyambung kaidah ini. Ada sambungannya Pak. Al-adah muhakkamah ma lam yukhalif syar'a. Ma lam yukhalif asy-syar'a. Adat bisa jadi hukum sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau sudah bertentangan dengan syariat, maka adat tersebut tidak boleh kita ikuti. Masalah menikah, nikah, apakah dibolehkan dalam Islam laki perempuan tempel-tempelan, menempel keduanya dengan tujuan mau nikah? Dalam syariat Islam tidak ada, tidak boleh yang namanya perempuan menyatu dengan laki-laki lain, karena itu bukan suaminya, belum sah. Oleh karenanya adat ini harus kita hindari. Saya sering kemana-mana ketika disuruh untuk menikahkan, saya juga pernah menikahkan. Dinikahkan, saya bilang tolong anak perempuannya nggak boleh hadir, gitu kan? Kenapa? Ketika ditanya kenapa? Karena belum sah, belum halal. Ketambah nanti kalau dihadirkan si anak perempuannya, saksi dua ini akan melihat perempuan itu, dilihat, oh ini ternyata toh perempuannya, maka dia fasik, dia berdosa. Sementara orang yang bersaksi harus hilangkan semua dosa-dosanya, hilangkan semua ketidakjujuran dia, harus adil. Nah, ketika ada pihak mempelai perempuan, itu secara tidak langsung itu menghalangi keadilan mereka, jadi fasik nantinya. Makanya hilangkan mereka, si perempuannya dikemanakan dulu,
istighfarlah dia, syahadat, istighfar, baru bersaksi nanti sah tidaknya pernikahan mereka. Karena banyak orang yang melihat nanti kalau sudah selesai akad silahkan dihadirkan. Itu baik seperti itu. Dan termasuk masalah waris. Kan rata-rata begitu emang. Tidak hanya di satu tempat, hampir semua tempat begitu. Jadi kalau sudah meninggal orang tuanya, nanti dibagi rata saja, gitu kan? Ini pun yukhalifi syar'a, bertentangan dengan syariat. Bagaimana caranya? Oke, dibagi rata, tapi ingat peraturan atau hitungan waris harus ditetapkan dulu. Berapa bagian-bagian si A, si B, si C. Setelah masing-masing mendapat bagiannya, baru sekarang bagaimana kalau kita bagi rata. Nah ini yang penting jalankan dulu syariatnya. Kenapa? Karena kalau sampai mereka ketika mengetahui jumlah mereka berapa bagiannya, mereka tidak ridho. Nah ini maka si pihak yang mendapat bukan bagiannya, itu berarti memakan barang yang batil, yang haram. Karena ini dikatakan harus ada tarodin, saling meridoi. Ini berarti jelas dulu, jelas berapa jumlah bagian mereka. Gitu. Oke lah yang mengatakan kita bagi rata saja, mungkin ini yang bagian satu, ya. Kalau dua mungkin tidak ya. Tapi kalau sudah dibagi rata, dijumlahkan berapa bagian-bagiannya, nanti kan jelas. Oh ternyata saya bagiannya berapa bagian. Nah setelah itu bagaimana? Kalau misalnya mau dibagi rata, silakan bagi rata. Ya. Jadi semua adat syariat itu, adat itu sepanjang tidak bertentangan dengan syariat itu dibolehkan saja. Dan bahkan ternyata Islam pun itu mengadopsi adat sebagian diambil dari adat kebiasaan orang Yahudi. Jadi ada syariat Islam itu diadopsi dari adat orang-orang kafir. Misalnya pada zaman dulu tidak ada istilah puasa Asyura. Ada enggak? Enggak ada. Yang pertama kali mengadakan Asyura adalah orang Yahudi. Mereka puasa di hari Asyura. Ditanya oleh Nabi, ini puasa apa? Ini puasa, ini hari yang agung ya Muhammad. Di hari ini Musa dimenangkan atas Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan, maka kami bersyukur di hari ini. Akhirnya Nabi pun mengajukan sahabat-sahabat untuk berpuasa di setiap tanggal Asyura 10 Muharram. Dia mengadopsi dari kebiasaan orang kafir. Tetapi dibedakan, kalau mereka puasa sehari, kalau kita 2 hari, tanggal 10 atau 9 atau 10, 11, dibedakan. Termasuk juga masalah tawaf. Tawaf itu yang pertama kali orang jahiliyah dulu. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ini mereka mengadakan tawaf. Tawaf keliling-keliling, minta-minta ke Tuhan mereka, tapi dengan cara yang salah. Ketika mereka tawaf pada mulanya itu telanjang mereka. Nah Islam tidak menghilangkan adat itu, tetap dijalankan tawaf, tetapi dengan cara syar'i. Bagaimana? Tutupi orang. Adat yang ditinggalkan, adat-adat itu. Termasuk juga pada zaman dulu, saya pernah dengar orang dulu kalau meninggal dunia itu biasanya untuk menghilangkan kesedihan mereka biasanya mengadakan minum-minuman, mengadakan judi. Untuk apa? Agar hilang rasa sedihnya. Datanglah Islam, adat tidak dihilangkan, diteruskan. Bagaimana caranya? Bukan dengan judi, bukan dengan khamr, tetapi dengan cara mendoakan mereka, isi dengan kebaikan. Jadi adat-adat seperti ini sepanjang tidak bertentangan dengan syariat, maka itu boleh-boleh saja. Kalau sudah bertentangan, seperti ada satu adat kebiasaan misalnya setiap setahun sekali ada namanya tasyakuran atau pesta nelayan atau apa itu, di mana mereka nanti memotong kerbau, nanti kepalanya dikemanakan? Dilempar ke laut. Ini kan tabzir, mubazir itu, dilempar ke laut itunya kepalanya. Ini haram, tidak boleh. Ini jangan dibiarkan. Adat boleh diteruskan, tapi kerbaunya, kepalanya jangan dikelautkan, kemanakan? Sedekahkan kepada mereka yang membutuhkan, gitu kan. Ganti dengan sedekah, dengan apa zikir, doa kepada Allah Ta'ala. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga pagi hari ini Allah berikan kita kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah